Selamat datang di AHDT TV, tempat di mana fakta menarik, misteri dunia, sejarah tersembunyi, dan pengetahuan unik akan membawa kamu melihat dunia dari sudut yang berbeda. Halo semuanya, selamat datang di sesi analisis kita kali ini. Gini, belakangan ini ada satu topik yang benar-benar mendominasi meja para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Sebagai pengamat kebijakan keamanan global, saya melihat ada pergeseran masif yang sedang terjadi tepat di bawah hidung kita. Dan ingat ya, kita nggak lagi ngomongin skenario film fiksi ilmiah. Ini murni data dan observasi nyata mengenai bagaimana konflik berskala internasional dibentuk ulang pada abad ini. Yuk, mari kita selami analisis ini lebih dalam. Coba pikirin pertanyaan ini sebentar. Bagaimana kalau Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya udah dimulai? Bikin merinding kan? Selama bertahun-tahun kita dikondisikan buat mikir kalau perang besar itu pasti diawali sama deklarasi resmi atau ya ledakan di langit. Tapi data keamanan global saat ini maksa kita buat melihat dari sudut pandang yang beda banget. Ini bukan sekedar pertanyaan provokatif loh. Ini adalah lensa analitis yang wajib kita pakai buat membedah rentetan peristiwa global yang kesannya acak tapi aslinya sangat terstruktur. Bagian pertama, era baru konflik global. Kalau kita perhatiin, suhu geopolitik dunia belakangan ini makin memanas kan? Aliansi militer mulai bergeser dan bermanuver lebih agresif. Nah, kalau di masa lalu, perang itu identik sama hal-hal yang berisik dan kelihatan. Pengerahan tank, jutaan tentara di lapangan, atau jatuhnya bom. Tapi sekarang, perang modern itu beroperasinya dalam keheningan. Senjata utamanya udah ganti jadi internet, manipulasi ekonomi, dan tentunya AI atau kecerdasan buatan. Konflik zaman sekarang itu sifatnya digital dan gak kasat mata. Mereka menargetkan fondasi sebuah negara jauh sebelum peluru pertama sempat ditembakkan. Dan ini poin krusialnya. Realitas persenjataan kita saat ini tuh bener-bener di level yang beda. Manusia sekarang punya akses ke senjata, baik itu nuklir maupun senjata siber otonom yang secara harfiah bisa melumpuhkan peradaban cuma dalam hitungan menit. Skala kerusakan ini bikin sejarah perang konvensional kelihatan kuno banget. Makanya banyak analis keamanan sepakat kalau ada perang besar lagi, bentuk dan strateginya nggak bakal sama kayak yang kita pelajari di buku sekolah. Fakta ironisnya, sebuah negara bisa aja lagi diserang habis-habisan, sementara warganya asyik scroll media sosial tanpa sadar ada ancaman apapun. Bagian kedua, anatomi perang modern. Di medan perang yang baru ini, sebuah negara bisa banget loh ditaklukkan tanpa perlu ngirim satu batalion pun ngelewatin perbatasan. Coba deh kita bongkar gudang senjata era modern ini. Negara atau kelompok strategis sekarang pakai serangan siber buat ngelumpuhin lawan. Mereka pakai manipulasi media sosial dan propaganda AI buat memecah belah masyarakat langsung dari dalam. Terus ada perang ekonomi buat ngehancurin nilai tukar mata uang, sabotase infrastruktur internet, sampai serangan ke jaringan satelit. Ini semua metode tak kasat mata yang secara sistematis meruntuhkan stabilitas negara dari dalam keluar. Bagian ketiga, sabotase infrastruktur dan ekonomi. Oke, mari kita lihat dampaknya di kehidupan nyata. Satu aja serangan digital skala besar yang terkoordinasi itu bisa ngubah ancaman siber yang kelihatannya abstrak jadi mimpi buruk buat warga sipil. Bayangin deh, kalau jaringan listrik diserang. Dampaknya pemadaman total, kota jadi gelap gulita. Terus gimana kalau sektor perbankan yang jadi target? Transaksi finansial bakal lumpuh. Anda nggak bakal bisa beli makanan biarpun saldo di rekening masih banyak. Dan yang paling fatal, kalau rumah sakit yang diretas. Sistem penyelamat nyawa bisa mati seketika. Ancaman yang tadinya nggak kelihatan ini tiba-tiba jadi ancaman nyata yang sangat mematikan buat kehidupan sehari-hari kita. Dan dari situ bakal muncul efek domino. Reaksi berantai yang mengerikan. Semuanya bisa berawal dari satu retasan aja di jaringan listrik. Tanpa listrik, infrastruktur distribusi mati. Akibatnya apa? Pasokan terhenti dan harga pangan langsung melonjak tajam gak terkendali. Nah, kalau ini digabungin sama ketidakpastian ekonomi global yang memang udah memanas saat ini, prosesnya bakal berakselerasi jadi krisis sosial dan ekonomi skala besar. Untuk bikin sebuah negara lumpuh, sekarang nggak butuh waktu berbulan-bulan, cukup beberapa hari aja. Bagian keempat, ancaman AI di medan perang. Fakta di lapangan menunjukkan kalau negara-negara adidaya tuh sekarang lagi balapan. Mereka sibuk mempersiapkan jenis konflik teknologi tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Perlombaan senjata udah berubah wujud. Fokus utama mereka sekarang adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam strategi militer tingkat tinggi. Mereka ngerahin drone tempur otomatis yang nggak butuh pilot lagi, dan ngebut ngembangin senjata yang bisa ngambil keputusan nembak sendiri tanpa campur tangan manusia. Jadi AI ini bukan sekedar alat bantu lagi ya.
AI dengan cepat menjadi pemicu utama yang ngerombak seluruh pola dan taktik peperangan masa depan. Makanya, ada satu peringatan paling serius di abad ini. Perang berikutnya bukan manusia melawan manusia, melainkan AI melawan manusia. Coba resapi kalimat itu. Ketika sistem tempur dijalankan oleh algoritma yang bisa berpikir dan mengeksekusi target cuma dalam hitungan milidetik, kendali atas eskalasi konflik bisa benar-benar lepas dari tangan pemimpin politik. Ini adalah titik kritis teknologi yang harus dipahami secara mendalam oleh kita semua. Bagian kelima, dampak nyata warga sipil. Nah, sekarang mari kita turunkan lensa makro ini ke tingkat keseharian kita. Di tengah semua manuver geopolitik ini, kesenjangan kesiapan itu kerasa banget. Analisis ngasih indikasi kalau para elit atau kaum VIP mungkin udah punya persiapan ekstensif, kayak bunker darurat, rahasia dengan suplai mandiri. Tapi, gimana dengan kita, warga sipil biasa? Kita kemungkinan besar bakal dibiarkan di garis depan buat bertahan hidup. Menavigasi kekacauan sistemik ini murni pakai kemampuan dan sumber daya kita sendiri. Kontras banget kan? Ini menyoroti seberapa rentannya struktur sosial kita pas sistem keuangan dan jaringan internet itu runtuh. Dan ini dia realitas terpahit dari perang modern yang sering luput dari perhatian publik. Lupakan deh mitos film-film Hollywood soal gimana perang dimulai. Nggak bakal ada sirine peringatan serangan udara yang meraung-raung, nggak bakal ada pidato pengumuman resmi dari pemimpin negara di TV malam sebelumnya. Konflik modern itu menyelinap dalam keheningan. Layar tiba-tiba gelap, layanan terhenti, dan dunia perlahan tapi pasti merosot ke dalam kekacauan. Hal ini mengharuskan kita buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Kalau besok pagi listrik padam secara permanen, sinyal internet hilang dari ponsel Anda, dan semua jalur komunikasi terputus, apa langkah pertama Anda? Jujur aja, ini bukan cuma sekedar latihan pikiran orang paranoid ya. Di era digital ini, pertanyaan tadi adalah audit ketahanan pribadi yang mutlak wajib dilakukan. Sebagai pengamat kebijakan, ini udah jadi tugas saya buat memaparkan langkah antisipasinya. Jadi, ini dia pertahanan pertama Anda. Pastiin Anda mengamankan uang tunai fisik. Ketika sistem perbankan mati, uang digital di layar itu nggak ada harganya sama sekali. Kedua, buat cadangan dokumen penting secara offline. Ketiga, miliki perangkat komunikasi analog kayak radio atau walkie-talkie. Dan tentu aja, siapkan pasokan dasar makanan darurat dan air bersih di rumah. Kesiapan personal kita itu bakal jadi benteng terakhir buat ngadepin gangguan infrastruktur digital yang mendadak. Dan akhirnya, ini mengantarkan kita pada pemikiran penutup dari pembedahan materi kita hari ini. Berdasarkan faktor serangan siber, ketidakpastian ekonomi, dan makin ngerinya eskalasi militer AI yang udah kita bahas tadi, apakah Perang Dunia Ketiga ini cuma sekedar teori konspirasi, ataukah kita sebenarnya udah berada di dalamnya, mengamati fase awalnya yang perlahan dan gak kasat mata ini mulai berjalan? Silakan Anda analisis kembali dunia digital di sekitar Anda hari ini dengan perspektif baru tersebut. Terima kasih ya udah menyimak analisis keamanan global kali ini. Tetap waspada dan teruslah belajar.